wabarakatuh. Baik, di sini kami perwakilan dari kelompok 9, ada Aryansyah, Muhammad Aulia Aziz, dan Sri Hartini yang akan memaparkan materi yang berjudul Al-Qisah, Al-Amsal, dan Al-Qasam. Baik, yang pertama itu ada Al-Qisah. Kata kisah terambil dari bahasa Arab qisah. Kata ini seakar dengan kata koso, yang memiliki definisi tentang rangkaian huruf of, short, dan menunjukkan arti mengikutkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Jadi apabila dihubungkan dengan kabar-kabar Al-Quran, maka kosoh atau cerita-cerita Al-Quran ini menceritakan tentang keadaan umat-umat dan para nabi terdahulu serta kejadian-kejadian nyata lainnya. Kemudian menurut Mana Al-Qattan, beliau mendefinisikan bahwa Qisasul Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat-umat dahulu dan para nabi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Dan sesungguhnya Al-Quran banyak memuat peristiwa-peristiwa masa lalu dan juga sejarah umat-umat terdahulu. Kemudian ditemukan penggunaan kata kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, itu ada sesuatu yang benar-benar terjadi di dunia nyata, seperti peristiwa yang diceritakan Nabi Musa kepada Nabi Shu'aib. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 25, ada juga di surah Al-Wafir ayat 78, kemudian juga ada di surah An-Nisa ayat 164. Ini belum masuk. Oh iya, belum masuk. Oke, saya lanjut. Yang kedua, itu ada sesuatu yang terjadi tidak di alam nyata atau empiris, tapi dalam bentuk melalui mimpi, seperti contohnya pesan Nabi Yakub kepada putra beliau, yaitu Nabi Yusuf. Contohnya terdapat dalam surah Quran, surah Yusuf ayat 5. Kemudian yang ketiga ada sesuatu yang bukan peristiwa, tapi tuntunan dan ajaran, seperti firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 118. Kemudian, gaya penuturan Al-Qisah dalam Al-Quran. Yang pertama, satu, memilih penggalan-penggalan kisah yang memuat pelajaran dan tauladan. Kemudian yang kedua, menuturkan sebuah kisah dalam berbagai tempat. Kemudian yang ketiga, kisah Al-Quran adalah hakikat dan bukan hayalan atau cerita fiktif. Yang keempat, retorika yang indah. Secara umum, retorika Al-Quran dan pemilihan kata-kata yang tepat dan sesuai adalah salah satu dimensi kemukjizatan Al-Quran. Begitu juga dengan kisah-kisah Al-Quran secara khusus. Kemudian tujuan dari kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, untuk menetapkan bahwa Nabi Muhammad benar-benar menerima wahyu dari Allah, bukan berasal dari orang-orang ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Kemudian tujuan kedua, sebagai penghibur kegalauan hati Rasulullah dan meneguhkan jiwanya dalam mengemban risalah dakwah. Karena nabi-nabi pendahulunya pun mengalami fenomena kehidupan yang sama. Kemudian tujuan yang ketiga, itu sebagai pengungkapan cerita Al-Quran menggunakan gaya bahasa yang deskriptif dan dialogis. Kemudian tujuan yang keempat, memberikan pengetahuan tentang syariat umat terdahulu, sehingga keindahan syariat Islam akan nampak jelas bila dibandingkan dengan syariat mereka. Kemudian tujuan yang kelima, mengikuti perjalanan sejarah, baik berupa jatuh bangunnya peradaban manusia, dan menjelaskan tatanan-tatanan pondasi masyarakat madani,
seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam sewaktu menjadi pejabat dan kisah para pengawalnya yang menggeledah saudara-saudaranya ketika kehilangan cawan milik kerajaan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Muhammad Aulia Aziz. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar insya Allah. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ini. Izin melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 9 Ulumul Quran. Sekarang masuk ke dalam Al-Amthal. Al-Amsal adalah bentuk jamak dari kata masal. Kata masal, mithal, dan masil adalah sama dengan syabbah, syubah, baik lafaz maupun maknanya. Dengan demikian, amsal merupakan salah satu cara yang digunakan Al-Quran untuk menyampaikan pesan kepada para pembacanya sehingga mampu mengambil hikmah. Karena dengan menghadirkan sesuatu yang konkret untuk suatu pesan akan lebih membekas dan gampang untuk diingat. Ilmu amsal merupakan salah satu pembahasan dalam ulumul Quran, sehingga Imam Asy-Syafi'i menganggap ilmu ini merupakan persyaratan yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sedangkan menurut As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, al-amthal tidak hanya diartikan sebagai peribahasa. Amsal terdapat banyak makna di dalamnya, yaitu kesesuaian atau keseimbangan, pesan atau hikmah yang bisa dipetik, keserupaan, ataupun sesuatu yang mengagumkan. Sementara itu, menurut Mana Khalid Al-Qattan, beliau mendefinisikan amthal adalah menampakkan atau menunjukkan makna dalam bentuk ungkapan yang menarik serta mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap jiwa berupa tashbih atau penyerupaan. Adapun macam-macam amthal, amthal al-musarraha atau al-qiyasiyah, yakni perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran yang memiliki kesamaan dengan kejadian yang terjadi di dalam masyarakat dalam kehidupannya. Amthal ini juga memiliki arti sebagai perumpamaan. Salah satunya yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang artinya perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang mampu menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan sehingga tidak dapat melihat. Perumpapi untuk memberikan cahaya atau penerangan di sekelilingnya. Hal ini digambarkan sebagai orang yang munafik yang mendapatkan ilmu ataupun lingkungan karena telah masuk Islam. Namun, ternyata Islam tidak masuk ke dalam hatinya atau tidak berpengaruh pada dirinya. Yang kedua, amthal al-kaminah. Definisi al-kaminah adalah suatu perumpamaan yang secara tersirat menunjukkan amthal, namun tidak tercantumkan kata tamthil, yakni tidak secara langsung atau tidak jelas atau belum jelas. Amsal ini dengan jelas menjelaskan tentang situasi, ciri, dan peristiwa. Namun amsal ini menarik dan indah dalam segi tatanan kalimat sehingga mempunyai pengaruh. Salah satunya yang termaktub dalam Quran surah An-Nisa 123 yang artinya barang siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Jika diperhatikan, semua ayat tersebut tidak terdapat lafaz mathal secara sori atau jelas. Namun, ayat tersebut menunjukkan pada beberapa makna yang indah, yang menyerupai, yang mempunyai pengaruh tersendiri jika dipindahkan kepada yang menyerupai. Adapun amsal yang ketiga, yakni amsal al-mursalah, perumpamaan ataupun kalimat-kalimat bebas yang di dalamnya tidak menggunakan lafaz tashbih secara jelas. Namun, kalimat ini tetap berfungsi sebagai mathal. Hal ini karena di dalamnya terdapat peringatan dan pelajaran bagi manusia. Contohnya yang termaktub dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 38 yang artinya tiap diri bang apa yang telah diperbuatnya. Para ulama berbeda pendapat terhadap ayat-ayat amsal mursalah ini. Apa atau bagaimana hukum mempergunakan sebagai mathal?
Adapun menurut Imam As-Suyuti dan Imam Zarkashi, amsal Al-Quran terbagi dalam dua bagian saja, yaitu musarrahah atau al-qiyasiyah dan amsal al-kamidah. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan kepada Pak Sri Hakul. Maaf ada tambahan sedikit. Kegunaan amsal Al-Quran, Syekh Manna Al-Qattan mengemukakan beberapa faidah-faidah seputar amsal Al-Quran. Beberapa di antaranya, yang pertama, menonjolkan sesuatu yang makul, yang hanya bisa dijangkau oleh akal, abstrak, dalam bentuk konkret yang dapat dirasakan oleh indera manusia, hingga akal menerimanya. Memberikan makna menarik, indah, dalam ungkapan yang padat. Yang ketiga, menampilkan sesuatu yang abstrak yang hanya bisa digambarkan dalam pikiran dalam bentuk sesuatu yang konkret atau material yang dapat ditangkap indera agar akal dapat menerima pesan yang disampaikan oleh ungkapan itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Aryansyah. Kepadanya saya persilakan. Taib, cek apakah suara saya kedengaran jelas? Baiklah, langsung saja teman-teman sekalian. Pembahasan kita berikutnya mengenai kosam. Kosam dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya apa sih kosam itu? Kosam secara bahasa memiliki arti yang sama dengan kata halaf atau yamin yang berarti sumpah. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang mengandung pernyataan tentang sumpah. Dan adapun secara istilah, kosam memiliki beberapa pengertian menurut para ulama. Next, Kak. Pertama, menurut Kazim Fatih Al-Rawi, apa itu kosam? Yang dimaksud dengan kosam adalah sesuatu yang dikemukakan untuk menguatkan apa yang dikehendaki oleh yang bersumpah. Hal ini ada kalanya untuk memastikan atau untuk mengingkari sesuatu. Yang kedua, menurut Imam Az-Zarqani, yang dimaksud dengan qasam atau sumpah adalah sebagai kalimat untuk menguatkan pemberitaan atau ja'alahu yu'akkid al-khabar. Ja'alahu biha yu'akkid al-khabar, untuk menguatkan berita. Next. Kemudian, adapun menurut Ibnu Qayyim dalam At-Tibyan fi Aqsam Al-Quran, bahwa qasam adalah perkataan yang menguatkan muksam alih atau konten dan memastikannya. Atau yuradu bihi al-qasam tauqiduhu wa tahqiq. Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat kita pahami bahwasanya qasam adalah sesuatu yang disampaikan untuk menguatkan suatu pesan yang terkandung dalam Al-Quran, disertai dengan unsur-unsur qasam untuk menghilangkan keraguan dan meyakinkan tentang kebenaran isi Al-Quran. Nah, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya, ada unsur-unsur kata, ada nama di dalam qasam atau munculnya suatu sumpah akan diiringi dengan adanya unsur-unsur yang mendukung sumpah tersebut. Jadi ada 3 unsur atau ada 3 elemen di dalam qasam. Pertama ada namanya adat qasam, yang kedua ada namanya muksam bih, yang ketiga ada namanya muksam alih. Apa itu adat qasam? Yaitu sigot atau bentuk atau lafal yang diucapkan untuk menunjukkan sumpah. Sigot asli untuk menunjukkan qasam adalah kata kerja aksam dan ahlafa. Selain menggunakan 2 kata kerja tersebut, adat qasam bisa juga ditunjukkan dengan huruf qasam seperti waw, ta, dan ba. Adapun contoh waw itu sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Fa rabbis sama'i wal ardi
innahu lahaqqu mislama anakum tantiqun. Artinya, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti akan seperti apa yang kamu ucapkan. Itu contoh dari yang huruf waw. Adapun yang contoh dari huruf ta. Contohnya sebagaimana dalam Quran, belum Kak, masih di atas. Dalam Quran itu surah An-Nahl ayat 56. Tallahi ada sigoh tak di situ. Tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Demi Allah. Artinya demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Kemudian kalau ba itu contohnya seperti dalam Quran dalam surat Shad ayat 82, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Artinya iblis menjawab, demi kemuliaanmu ya, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, kemudian maksud sekarang kita beranjak ke muksambih. Apa itu muksambih? Yaitu lafaz yang terletak setelah adat qasam. Ya. Atau disebut juga sebagai syarat qasam atau sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Jadi lafaz yang terletak setelah adat qasam. Itu yang dimaksud dengan muksambih. Ada juga namanya muksam alaih, yaitu berita yang dikuatkan dengan sumpah atau disebut juga dengan jawabul qasam. Nah, supaya lebih mudah mungkin kita next ke PPT berikutnya. Contohnya seperti apa? Nah, mungkin al-misal ya. Contoh, al-misal al-awal ada Yasin wal Qur'anil Karim. Wa itu merupakan adatul qasam, Al-Qur'anul Karim muksam bih, innaka laminal mursalin, itu termasuk muksam alaih. Contoh yang kedua, wal asr. Wa itu adat qasam, al-asr itu muksam bih, innal insana lafi khusr, itu muksam alaih. Nah, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembagian al-qasam. Jadi, menurut makna al-qoton, qasam itu ada dua. Qasam yang zohir, atau nyata gitu ya, atau terang. Atau yang kedua, ada kalanya qasam itu berbentuk mudmar, atau tidak terang. Nah, pertama, qasam zohir adalah qasam yang fi'il qasam dan muksambihnya jelas terlihat dan disebutkan, tetapi diganti dengan huruf qasam. Contohnya, next. Nah, situ ada la uqsimu, ada kata huruf qasam uqsimu, kemudian muksamnya juga jelas, muksambih, biyaumil qiyamah. Itu artinya di situ disebutkan. Artinya kalau qasam zohir, qasam yang fi'il qasam kan qasama ya, jelas terlihat dan disebutkan, seperti itu ya. Kemudian next yang kedua, Kak, jenis yang kedua itu ada namanya qasam mudmir. Nah, adalah qasam yang fi'il qasam dan muksambinya tidak jelas atau tidak disebutkan, tetapi keberadaannya disebutkan dengan lam muakkid atau lam yang berfungsi untuk menguatkan. Jadi di situ ada lam untuk menguatkan, litakid wa ta'yid. Nah, seperti itu. Contoh. Next. Contoh satu, la tubalawunna. La ada harful lam itu. La tubalawunna. Dan artinya kamu sungguh-sungguh akan diuji fi amwalikum, terhadap harta-harta kamu dan seterusnya, seperti itu. Kemudian terakhir itu tentang tujuan. Jadi apa sih sebenarnya qasam itu tujuannya buat apa? Pertama, untuk memperkuat dan mempertegas suatu informasi yang hendak disampaikan. Yang kedua, untuk meyakinkan manusia yang ragu akan berita-berita Al-Quran. Dan yang ketiga, untuk menyempurnakan hujah atau argumentasi. Dan yang keempat, untuk litakrim atau memuliakan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kira sudah jelas ya terkait Al-Qasam. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ariansa atas pemaparan materinya. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya atau kurang jelas, saya persilahkan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau yang ingin menambahkan, boleh. Assalamualaikum. Izin bertanya pemakalah. Iya Kak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin pertanyaan mengenai apa? Kisah yang pertama tadi ya. Jadi yang di situ kan dijelaskannya sampai macam-macam dan tujuan kisah dalam Al-Quran. Yang menjadi keraguan dan penasaran saya sih sebetulnya apa sih tujuan Al-Kisah itu dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kan kita temui kisah-kisah dari para nabi, bahkan dalam surat Yusuf semuanya cerita tentang Nabi Yusuf. Sehingga kita penasaran apa sih hikmah dari adanya kisah dalam Al-Quran ini. Itu mungkin yang pertama. Boleh dua pemakalah? Baik Kak. Halo? Ya, Ya, dipersilakan Kak. Boleh ya dua Kak, Kak? silakan. Yang kedua Kak, ini mengenai kosam dalam Al-Quran. Yang pertama, saya ini dari penasaran juga intinya kan. Yang pertama kosam itu sebetulnya yang saya baca kosam itu banyak dalam Al-Quran. Bahkan dari wal fajar, wan nahari idza tajalla, wad duha, wal apa lagi? Wal asri dan wal lail. Ini kan kalau kita lihat waktunya fajar, duha, baru wal nahar siang, wal asri waktu asar, wal lail. Ini dalam 5 waktu ini Allah bersumpah. Kira-kira maksudnya Allah menunjukkan sumpah di sini tuh apanya urgensinya gitu. Apakah ada yang tersirat di balik sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala itu atau memang hanya sekedar sumpah yang uh, baca dan pahami gitu atau memang ada maknanya atau gimana? Mungkin itu aja pemakalah. Ada Agak intinya ribet saya bicara urgensinya sekali ya Kak. karena saya juga kurang paham.
Apa masih ada, Kak? Ya cukup Kak. Terima Cukup. kasih. Oke, Terima terima kasih kasih Kak. atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman pemateri ada yang mau langsung jawab, disilahkan, atau ada yang mau bertanya kembali, boleh. Ya, Kita tampung pertanyaannya aja dulu, Mbak. gimana Kak, mau jawab? Kita tampung pertanyaannya aja dulu. Kalau Oke, siap. mau bertanya lagi, Oke, siap. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Umi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Titin. Saya bukan menanya sih, sebenarnya saya tidak paham dan mau minta dijelaskan tentang subbab kedua yaitu al-amsal. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Umi atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya mungkin untuk penanya ketiga, saya persilahkan. Izin bertanya, Kak. Oh, silahkan Kak. Ya, ini terkait dengan kisah dalam Quran ya. Ini kan salah satunya dicontohkan ini di materi juga ada tentang perang Badar, perang Uhud, terus dan perang-perang yang terjadi pada masa. Nah, tadi di awal itu kan dijelaskan bahwa salah satu hikmahnya kisah itu tentang umat terdahulu atau nabi terdahulu untuk dijadikan pelajaran. Yang ingin saya tanyakan, kalau peristiwa-peristiwa itu terjadi di masa Rasulullah, apakah itu kira mungkin ada informasi apa turun ayatnya duluan atau setelah terjadinya misalnya seperti perang Badar itu ya. Apakah sebelum Rasul berperang sudah ada info tentang ayat tersebut atau ayatnya setelah peristiwa yang dialami Rasul? Itu begitu, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sudah 3 penanya, mungkin dari pemateri ingin menjawab, saya persilahkan. Cek, saya akan jawab dulu, Kak. Oh ya Kak, silakan. Baiklah, saya izinkan saya untuk menjawab. Sekiranya jika ada yang kurang mohon ditambahkan. Ini mengenai Al-Qasam. Jadi kan tadi ada seorang penanya bertanya, ada contoh dalam Al-Qasam, dalam Quran seperti, contoh qasam dalam Quran seperti wadduha, wal-lail, wal-fajr. Nah gitu ya. Apa sih eh, maksud atau makna yang tersirat? Nah, sebagaimana yang udah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi, tujuan qasam itu eh, ada salah satu pertama itu untuk mempertegas suatu informasi. Contoh, di dalam Quran surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu apa? Makna atau pesannya itu untuk penegasan atau untuk menegaskan akan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang bahwasannya Allah itu tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, seperti itu. Kemudian terkait yang di ayat wal fajr wal laili ida wal layalin asr, itu kalau kita lihat ya, kalau kita teliti, itu wal fajar kan waktu fajar ya. Nah, di situ tentang berarti posisinya yaitu untuk memperkuat atau bisa juga meyakinkan manusia yang ragu-ragu bahwasannya waktu fajar ini tuh sangat penting loh. Nah, gitu. Makanya wal fajar, begitu pentingnya waktu fajar. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebagaimana udah saya jelaskan di tujuan di nomor 3. Kemudian yang terkait ayat tentang wal asr atau tentang waktu asar. Innal insana lafi khusar. Jadi ayat tersebut menjelaskan tentang waktu asar, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugi-rugian. Apa maknanya? Maknanya dari sini tujuan kosam itu untuk sama lagi ya. Balik kalau ini saya kira ini untuk menegaskan kepada manusia
betapa pentingnya waktu asar. Artinya kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Seperti itu ya. Itu terkait pertanyaan tentang kosam. Nanti sekiranya jika ada yang kurang, mungkin mohon ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Kak Samsul Bahri? Ya, terima kasih Pemakana atas jawabannya. Baik, saya izin menjawab yang pertanyaan pertama dari Kak Samsul Bahri. Tadi kan nanya, apa sih tujuan kisah dalam Al-Quran gitu. Jadi di sini ada beberapa tujuan yang harus kita ketahui. Yang pertama itu, kisah ini tuh bertujuan menjelaskan prinsip-prinsip dakwah dan pokok syariah yang dibawa oleh para nabi kita terdahulu. Kemudian yang kedua itu, menguatkan hati Nabi Muhammad dan memperkuat keyakinan kaum mukminin. Kemudian yang ketiga ada sebagai mengabadikan jejak para nabi terdahulu. Kemudian yang keempat itu membuktikan kebenaran informasi yang berasal dari Nabi Muhammad. Kemudian yang kelima itu ada menarik minat pembaca. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu memiliki tujuan yang sangat kuat, yaitu menarik peminat bagi pembaca. Seperti kita halnya yang membaca kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang keenam, menjelaskan tentang kerasulan kepada umatnya. Kemudian yang ketujuh, meringankan beban jiwa Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Kemudian tujuan yang kedelapan, ada menumbuhkan kepercayaan diri dan ketentraman. Kemudian yang terakhir, kisah itu memiliki tujuan bahwa membuktikan kerasulan Muhammad SAW dan kemujizatan beliau. Mungkin itu dari saya. Bagaimana Kak Samsul Bahri? Iya, terima kasih Kak. Mungkin masih ada 2 pertanyaan ya teman-teman yang menjelaskan Amsal dan tentang apa tadi? Perang Badar itu terjadi itu setelah diturunkannya ayat atau sebelum diturunkannya? Mungkin Kak Aziz ada mau menambahkan, saya persilahkan. Baik, saya izin menjawab terlebih dahulu. Baik, saya izin menjawab pertanyaan tentang, bisa diulangin Mbak yang tentang perang Badar tersebut? Gimana pertanyaannya? Jadi yang ditanyakan tadi tentang kisah perang Badar, itu kan termasuk peristiwa terjadi pada masa Rasulullah. Yang jadi pertanyaannya itu, perang Badar ini terjadi itu setelah turunnya ayat atau kisah-kisah perang Badar di Al-Quran, atau perang Badar terjadi dulu baru kisah-kisah itu ada di dalam Al-Quran tersebut? Baik, berarti kaitan dengan qasasul Quran ya Mbak? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menjawab. Tadi pertanyaan pertama, manfaat dari qasasul Quran itu apa? Manfaatnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, yang namanya cerita atau sejarah adalah adanya ibroh atau hikmah yang dapat diambil dari suatu peristiwa. Jadi bisa kita artikan manfaat dari qasasul Quran atau cerita-cerita yang tertutup dalam Al-Quran adalah memberikan bahan kontemplasi kita semua, bahan renungan, pemikiran, pelajaran, serta membangkitkan imajinasi baik pembaca maupun pendengarnya, yakni terlebih umat Islam. Adapun tentang perang Badar tadi, sepertinya kaitannya ini dengan kisah-kisah bukan hanya perang Badar, akan tetapi kisah-kisah, cerita-cerita yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, ada perbandingan tentang qasasul Quran, yakni apakah peristiwa tersebut ada yang namanya asbabul atau latar belakang terjadinya peristiwa, latar belakang turunnya ayat
karena ada suatunya peristiwa. Jadi kurang lebih seperti ini. Adanya cerita-cerita dalam Al-Quran ini bukan hanya serta-merta menjadi sebab turunnya ayat. Ada yang namanya cerita Al-Quran yang berfungsi sebagai bahan kontemplasi, bahan renungan, yang dimana sudah terjadi suatu kisah ini, kemudian dijadikan pelajaran bagi umat-umat kemudian untuk tidak dapat diulang. Misalnya kisah-kisah tentang nabi-nabi. Kita ambil satu kasus, misalnya tentang kisah Nabi Lut tentang kaum Sadum, yang di mana kisah-kisah tersebut terdapat pada Nabi Lut. Akan tetapi yang kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan Al-Quran pada masa beliau, bukan pada masa Nabi Lut. Itu menjadi bahan pelajaran agar jangan sampai terulang lagi kejadian-kejadian yang terdapat dalam kaum Nabi Lut. Kemudian ada juga yang tentang qasas Al-Quran yang melatar belakangi turunnya ayat dalam Al-Quran. Misalnya tentang kisah perang Badar termaktub dalam Al-Quran. Nah, kisah yang lain. Dalam artian, fungsi qasas Al-Quran ini adalah sebagai bahan renungan, bahan pelajaran untuk diambil hikmah atau ibrah, pelajaran dari terdapat dalam Al-Quran. Apakah sudah jelas? Kalau belum jelas, boleh ditanggapi lagi. Bagaimana tadi Kak? Salah satu nikmah. Terima kasih Kak katanya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian masih ada satu pertanyaan, yaitu jelaskan kembali tentang amsal dari Kak Umi. Mungkin dari teman-teman pemateri ada yang ingin menyampaikan? Bisa diulang pertanyaannya Mbak tadi? Jelaskan kembali tentang amsal. Ya, Maksudnya mungkin tuh gimana gitu? Ya. kalau boleh saran, PPT-nya mungkin bisa di ini Kak. Amsal kan ada banyak juga itu saya lihat jenisnya gitu. Oke, sebentar. Biar memudahkan. Baik. Baik, saya izin menjelaskan kembali mengenai tentang al-amsal Al-Quran atau perumpamaan-perumpamaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya amsal itu persamaan. Salah satu cara yang digunakan Al-Quran untuk menyampaikan pesan kepada pembacanya sehingga mampu mengambil hikmah. Karena dengan menghadirkan sesuatu yang konkret untuk suatu pesan akan lebih membekas dan gampang diingat. Bisa langsung ke contohnya aja, Mbak. Jadi enak menjelaskannya. Yang amsal al-qiyasiyah dulu. Nah, ini ada perumpamaan. Jadi amsal Al-Quran ini adalah suatu kita menyamakan sesuatu yang bersifat abstrak dengan sesuatu yang bersifat konkret agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Contohnya seperti ini. Yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 17. Yang artinya perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari neraka mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak dapat melihat. Perumpamaan nar atau api adalah orang yang menyalakan api untuk memberikan cahaya atau penerangan di sekelilingnya. Baik,
Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan seperti ini. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro. Jadi perumpamaan mereka, yakni kata-kata nar di sini adalah nar itu artinya api. Nah, tetapi di sini dijelaskan bahwasanya nar di sini maksudnya adalah istauqada naron. Orang yang menyalakan api itu layaknya orang yang seperti memberikan cahaya atau penerangan di sekelilingnya. Akan tetapi yang kita tahu memberikan cahaya itu kebanyakan bukan dari api, tetapi dari lampu atau dari selainnya. Yang kita tahu adalah api sifatnya panas. Jadi dalam ayat ini digambarkan sebagai orang munafik yang mendapatkan ilmu ataupun lingkungan karena telah masuk Islam. Namun ternyata Islam tidak masuk ke dalam hatinya atau tidak berpengaruh pada dirinya. Jadi amsal al-musarrahah atau al-qiyasiyah ini adalah bentuk majas, bentuk kiasan. Di sini dijelaskan bahwasanya perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran yang memiliki kesamaan dengan kejadian yang terjadi di dalam masyarakat dan kehidupannya. Jadi perumpamannya seperti ini kurang lebih. Kata-kata narun di sini artinya adalah api. Istauqada naron, orang yang menyalakan api. Fungsi orang menyalakan api tersebut adalah untuk memberikan cahaya atau penerangan di sekelilingnya. Nah, hal tersebut digambarkan sebagai orang munafik yang mendapatkan ilmu ataupun lingkungan karena ia telah masuk Islam. Namun, Islam tidak masuk ke dalam hatinya atau tidak berpengaruh kepada dirinya. Dalam artian, orang munafik tersebut, ia mendapatkan ilmu, ia mendapatkan pengajaran, ia telah masuk Islam, akan tetapi Islamnya hanya di mulut saja. Tidak sesuai dengan perilakunya, tidak menggambarkan, tidak mencerminkan Islam. Nah, adapun yang kedua, ada amsal al-kaminah. Bisa ini lagi, Mak, amsal al-kaminahnya. Nah, yang kedua, ada namanya amsal al-kaminah. Amsal al-kaminah adalah suatu perumpamaan yang secara tersirat menunjukkan amsal, namun tidak tercantumkan kata tamsil. Maksudnya, di dalam amsal al-kaminah ini tidak terang-terangan seperti amsal al-qiyasiyah tadi, yang menunjukkan misalnya, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naro. Langsung ada kata-kata mathal yang mengisyaratkan itu merupakan mathal. Nah, akan tetapi dalam amsal al-kaminah ini dia tidak dijelaskan secara langsung, akan tetapi dia menjelaskan situasi, ciri, dan peristiwa. Amsal ini menarik dan indah dalam segi tatanan kalimat sehingga mempunyai pengaruh. Salah satunya yang termaktub dalam Al-Quran surah An-Nisa, yakni pada kata-kata may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Jika diperhatikan, semua ayat tersebut tidak terdapat lafaz masal secara yang jelas. Maksudnya, tidak ada kata-kata masal seperti amsal al-qiyasiyah tadi. Dalam amsal al-kaminah ini tidak ada kata-kata masalnya. Artinya tidak sorry. Namun ayat ini menunjukkan pada beberapa makna yang indah yang mempunyai pengaruh tersendiri jika dipindahkan kepada yang menyerupai. Maksudnya ayat ini menjelaskan barang siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan kejahatan itu. Artinya ketika kita melakukan kejahatan, laksana seperti kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang kita perbuat. Pun begitu kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kita berbuat kebaikan, perumpamaannya itu kita akan mendapatkan kebaikan pula. Pun begitu ketika kita melakukan keburukan, seakan-akan perumpamaannya kita akan mendapatkan keburukan pula. Baik, apakah bisa dimengerti? Kalau belum bisa ditanggapi kembali atau ditanyakan untuk lebih jelasnya.
Kata Kak Umi sudah, Kak. Oh, baik. Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab? Sudah. Mungkin dibuka sesi kedua, barangkali ada yang mau bertanya kembali. Jika tidak ada, mungkin sanggahan dari Bapak Izin Rizky. izin nanya. Halo, Silakan Pak Arif. Boleh, Kak? baik. Ini sangat menarik ya terkait tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran dan perumpamaan dalam Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan kami adalah kalau kita membuka beberapa literasi itu kita menemukan bahwa kebanyakan dari kisah-kisah dari sepertiga atau 33% dari isi Al-Quran itu isinya kan cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu dengan nabi-nabinya. Kemudian kalau kita lihat dari turunnya ayat-ayat cerita ini, kebanyakan di Mekah, kebanyakan di Mekah. Kemudian kalau kita lihat Amsal dan hampir juga mayoritas ayat-ayat terkait tentang Amsal ini diturunkan di Madinah. Kira-kira apakah ada ibrah tersendiri atau korelasi tersendiri terhadap umat-umat di saat itu? Kenapa ayat-ayat kisah ini kebanyakan diturunkan di Mekah, sedangkan ayat-ayat Amsal itu kebanyakan diturunkan di Madinah? Terima kasih banyak, Kak. Baik, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Baik, saya ulang kembali pertanyaan dari Pak Arif. Jadi yang ditanyakan beliau kan kebanyakan kisah-kisah itu, kisah-kisah Al-Quran itu kan 33% berasal dari umat-umat terdahulu. Yang menjadi pertanyaan, kalau tentang kisah-kisah Al-Quran ini, Nah, Mbak, 33% isi Al-Quran itu kebanyakan kisah-kisah. Atau ya sepertiga maaf, isi Al-Quran itu eh, yang bercerita tentang kisah-kisah. baik-baik. Baik, saya ralat. Jadi yang menjadi pertanyaan Pak Arif adalah, untuk ayat-ayat tentang kisah Al-Quran ini lebih banyak turun di Mekah. Kemudian untuk yang ayat-ayat tentang Amsal ini turun di Madinah. Apakah ada korelasi dari kedua itu? Gitu Kak pertanyaannya. Contoh-contohnya tuh kayak kejahatan, kejahatan, terus tanggung jawab diri sendiri itu kenapa yang bukan hal-hal yang baik itu Pak? Apa ada pengaruhnya juga tadi karena di Madinah dan di Mekah? Gimana kamu pertanyaan? Kenapa Amsal dibalas dengan kejahatan? Kenapa contoh-contoh Amsal itu gimana ya? Bukan contoh-contoh yang baik gitu loh, kayak ini kan contohnya dari yang Amsal Al-Qiyasiyah aja, api itu kan orang-orang apa tadi ya? Dia orang munafik. Terus yang kaminah itu kejahatan dibalas kejahatan. Terus yang bersalah itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Nyambung di Pak Arif tadi apa? Maksudnya nyambung pertanyaannya Pak Arif tadi karena turunnya di Madinah atau gimana? Korelasinya. Jadi kenapa contoh-contoh dari Amsal itu rata-rata kayak yang pertama tadi yang negatif gitu ya Kak? Kayak api neraka, terus keburukan dibalas keburukan. Apakah ada korelasinya dengan pertanyaan Pak Arif? Gitu.
Baik, izin menjawab. Ini pembahasannya nambah seru nih. Boleh Kak, silakan. Kalau kita lihat dari sisi historis ya, itu kan Al-Quran diturunkan pada periode Makkiyah dan Madaniyah, yakni diturunkan sebelum Nabi hijrah di Mekah dan setelah Nabi hijrah di Madinah. Kalau kita lihat dari sisi historisnya, ciri-ciri surah Madaniyah, kemudian Makkiyah, itu kalau Makkiyah itu didominasi oleh pembahasan tentang ranah akidah. Nah, sedangkan Madaniyah ini tentang masalah sosial kemasyarakatan. Kalau kita lihat, kita ambil kesimpulannya, mengapa kebanyakan qososul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran itu diturunkan di Mekah, karena memang salah satu ciri-ciri surah Makkiyah adalah dominasi tentang kisah-kisah Al-Quran. Tapi ada pengecualian, yakni kisah Adam dan Iblis itu dalam surah Al-Baqarah, yakni Al-Baqarah itu kan Madaniyah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini kalau saya menanggapinya. Karena surah Makkiyah ini didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah, yang kita tahu yang namanya akidah, yakni pertama kali Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk mengajarkan Islam, untuk memperbaiki akidah umat-umat Islam, yakni menjelaskan tentang cerita-cerita. Rasulullah diberikan wahyu pertama, kemudian wahyu kedua, itu menjadi pembahasan tentang akidah. Jadi cerita-cerita Al-Quran tentang akidah itu kurang lebih diturunkan di Makkiyah. Namun tentang qasam Al-Quran ini atau masal ya yang di Madaniyah tadi? Mbak ini Mbak Swartika? Iya, iya Amsal ya. Qasam bener kan? Amsal. Oh, Amsal. Nah, adapun Amsal, perumpamaan-perumpamaan, mengapa diturunkan di Madaniyah? Kebanyakan turun di Madinah. Karena yang namanya perumpamaan-perumpamaan, akidah telah diajarkan kepada Rasulullah. Namun di Madinah ini banyak ayat-ayat Al-Quran membahas tentang masalah sosial kemasyarakatan, yakni bagaimana Islam itu sudah diajarkan kepada Rasulullah bisa disebarluaskan lagi. Nah, jadi mengapa tentang ayat-ayat Amsal ini, perumpamaan-perumpamaan ini menjelaskan kepada kita, kan fungsi Amsal ini adalah menjadi ibroh, bahan pelajaran bagi manusia. Oh, bahwasanya Allah sudah mengajarkan nih kepada manusia untuk berbuat kebaikan. Misalnya, kalau ada kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Kemudian apabila melakukan kejahatan, maka ia akan dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Jadi ini fungsinya tentang sosial kemasyarakatan. Kira-kira Bang Arif gimana Bang? Ada kurang jelas nggak? Masya Allah, barakallah. Jelas. Baik, tadi ada pertanyaan lagi ya? Dari siapa tadi? Kak Umi. Tadi gimana Kak Umi? Itu di grup ada Kak. Oh baik, tadi Kak Umi tadi bertanya kenapa contoh-contoh Amsal lebih ke arah negatif. Contoh pertama tentang api neraka. Kemudian kejahatan dibalas dengan kejahatan pula. Apakah berkaitan dengan pertanyaan Arif tentang Amsal yang lebih banyak? Ya, kaitannya mungkin dari segi sosial kemasyarakatan. Karena pada masa itu, ini menurut sumber referensi yang saya baca, yang saya simpulkan adalah karena memang
ayat-ayat yang turun di Madaniyah, di Madinah, itu tentang sosial kemasyarakatan. Jadi Amsal ini bahan kontemplasi, dalam artian bahan penguatan bahwasanya untuk Islam itu tuh, kan pada masa itu ketika Rasulullah diberikan wahyu, kemudian apa namanya itu diberikan wahyu pertama, wahyu kedua, di Gua Hiro, kemudian ketika Al-Mudathir, itu kan penguatan akidah. Ketika Rasulullah pindah hijrah ke Madinah, itu Rasulullah kan belum banyak masanya umat Islam ini, masih sedikit. Jadi fungsinya itu kurang lebih memberikan perumpamaan-perumpamaan bukan hanya negatif sebenarnya, tapi positif juga. Banyak hal-hal yang positif menjadi perumpamaan. Misalnya tadi in ahsantum li anfusikum, untuk berbuat kebaikan. Dan ketika kita berbuat keburukan, maka jadi kurang lebih begini. Yang namanya sosial kemasyarakatan, yang namanya hablum minan nas, itu kan banyak salahnya, banyak kontroversinya, banyak salah pahamnya. Jadi fungsinya di sini adalah bagaimana kita tuh mempertegas untuk bermasyarakat itu dengan baik. Oleh karena itu dijelaskan di sini, kalau kita misalnya tadi orang munafik yang masuk Islam tapi Islamnya hanya di mulut saja, tidak masuk hatinya, itu laksana seperti api yang dinyalakan. Atau ketika seseorang berbuat kejahatan, maka ia akan diberi kejahatan yang setimpal. Tapi ada juga yang positifnya. Positifnya tentunya setiap apa yang kita lakukan akan mendapatkan pahala. Seperti itu kurang lebih. Kalau belum jelas bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain di sini. Karena keterbatasan ilmu kami. Izin menambahkan, Kak, boleh nggak? Ya, boleh, sangat boleh. Jadi ini terkait pertanyaan dari Kak Aziz. Menurut saya ini sangat menarik ya. Apa ibroh dari diturunnya kisah-kisah seperti kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim dan para kaum-kaum mereka, dan itu kan diturunkan di Mekah. Apa ibrohnya? Jadi menurut kami ya, mungkin nanti kita bisa diskusi lagi dengan teman-teman yang lain. Jadi kan di Mekah itu kan posisinya ketika itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu ketika ada di Mekah itu kan posisi lagi bangun mental. Jadi ada ayat dalam Quran kurang lebih ayat dalam Quran yang berbunyi wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasuli ma nusabbitu bihi fuadak. Artinya, dari semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan. Nah, apa maksudnya? Jadi menurut saya jadi diceritakan kisah-kisah kaum sebelumnya kepada Muhammad itu dan umatnya Muhammad supaya untuk membangun mentalnya dulu atau untuk menguatkan mental umat kaum dari Muhammad. Makanya tentang di situ lebih banyak al-qasas. Kemudian ketika di Madinah itu kan tentang lebih ke perumpamaan gitu ya. Artinya ketika udah sampai Madinah itu kan posisinya itu umat itu udah mateng lah. Jadi makanya mungkin dengan bahasa halus, dengan bahasa i'jaz, makanya dengan masal al-amsal. Jadi dapat disimpulkan ketika fase jadi di Mekah itu, jadi saya di Mekah itu mungkin dimulai dari penguatan iman dulu atau supaya kuat atau pembangunan mental gitulah kurang lebih ya. Lalu untuk proses pendewasaannya itu ketika di Madinah itu tadi melalui banyak contoh-contoh al-amsal fil Qur'anil Karim. Nah, seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Masih boleh menambahkan pemakalah? Boleh menambahkan sedikit? Izin Boleh Kak, menambahkan. silakan ditambahkan. Mungkin ini tujuan. Kata Bapak banyak juga boleh. Anda ingin menambahi jawaban dari pertanyaan dari Ustaz Arif tadi mengenai kisah-kisah yang diturunkan di Makkah ya, Pak Arif. Jadi sebetulnya tujuannya kan kalau kita lihat seperti yang dijelaskan saudara kita tadi Pak Aryansyah, sebetulnya ketika di Makkah para sahabat dan Rasulullah kan lagi belajar.
tentang mengenai perintah dan larangan yang tertera dalam Al-Quran tersebut. Jadi adanya ayat-ayat yang diturunkan itu dalam Al-Quran tidak semerta-merta berisi perintah dan larangan, tapi juga ada cerita-cerita ringan yang bisa dijadikan pelajaran. Bahkan dalam suatu riwayat, surat Yusuf itu diturunkan berawal dari permintaan sebagian sahabat yang merasa lelah dengan beban-beban syariat yang mereka pelajari setiap harinya. Lalu Allah menurunkan cerita surah Yusuf secara panjang lebar. Karena memang begitu, kita tabiatnya manusia cenderung ingin santai. Agama pun tidak melarang seseorang untuk menghadirkan suasana santai dalam aktivitas beratnya. Yang salah adalah ketika kita serius, ketika waktu serius kita pakai untuk bercanda, dan waktu bercanda kita pakai untuk serius. Mungkin itu aja dari Ana. Sik. Kata-kata hari ini. Kak, mantap. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang mau menambahkan kembali? Oh, ini ada pertanyaan kembali dari Kak Suhartika. Kencengin aja sekarang. Saya bertanya terkait penjelasan keahlian syariah tentang amsal. Yang pertama itu amsal kiasiah ya. Nah itu tadi kan dijelaskan katanya kalau amsal kiasiah itu biasanya dia secara langsung menunjukkan kata masal atau perumpamaan itu. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah amsal kiasiah ini harus selalu menggunakan kata masal itu atau ada kata-kata lain atau hal-hal yang menunjukkan ke perumpamaan itu? Baiklah Kak, terkait amsal mungkin bisa dijawab oleh Kak Aziz ya Kak, bukan saya. Saya tadi hanya menambahkan. Katanya mau. Tadi kan itu yang jawab. Oh gitu. Kata Kak Tika. Ya banyak ini kan yang jawab. Ya, terserah. Mohon maaf, tadi ada pertanyaan yang lain ya. Soalnya di sini baru selesai azan, mohon maaf. Apakah ada pertanyaan yang lain tadi tentang amsal? Ada Kak, ada. Gimana? Terkait amsal. Apakah ada penggunaan selain kata masal dari itu? Ya, yang amsal ya. Tadi kan, baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi kan amsal secara umum terbagi jadi dua. Yang pertama amsal al-qiyasiyah, ada indikasi kata-kata masal di sana. Contohnya masalhum kamathali ladzi istawqada nara. Nah, yang kedua tadi amsal al-kaminah. Amsal al-kaminah di sini tidak ada indikasi kata-kata masal, akan tetapi ia ada indikasi kata-kata yang menunjukkan feedback atau perumpamaannya. Misalnya tadi mayya'mal su'a yujza bihi, ketika seseorang melakukan kejahatan maka ia seakan-akan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi kata amsal fil Quran ini tidak mesti ada kata-kata masal di dalamnya, akan tapi ada perumpamaan di dalamnya, itu sudah termasuk dalam ilmu amsal Al-Quran. Kira dapat dipahami? Itu yang pakai masal. Kalau yang kami yes. Yang eksplisit ya Pak? Kalau yang musoroha. Kalau yang musoroha, ya. Iya Pak. Ya. Berarti dilihat dari pengertiannya ya Pak? Iya. Kalau kias itu kan apa sih? Perumpamaan yang tidak. Dia tadi nggak menggunakan kata masal, tapi mengandung makna perumpamaan, analogi ya. Oke, ada lagi yang itu. Kalau enggak nanti saya mau kasih kesimpulan. Suara dari udah. Oke.
tidak ada lagi, saya mau coba kasih apa nih kesimpulan atau apa ya? Ustaz, izin bertanya satu boleh Ustaz? Oke, baik. Yang pertama tadi terkait dengan bukan materi kita hari ini adalah tentang kisah, kemudian amsal dan qasam. Yang perlu digarisbawahi dan dicatat adalah bahwa baik kisah, qasam ataupun amsal itu adalah cara atau metode Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pelajaran dan pengajaran, gitu ya. Nah, ini yang perlu diingat dan dicatat. Bagaimana cara Allah memberikan pengajaran, terus menerapkan metode apa. Nah, ini adalah metode yang digunakan oleh Allah untuk memberikan pelajaran dan pengajaran kepada manusia. Misalnya tentang kisah yang pertama. Kenapa kisah itu harus ada? Karena hakikatnya kehidupan atau sejarah kehidupan manusia itu terus berulang. Ya. Maka agar manusia itu bisa mencari solusi dan antisipasi, maka Allah ungkapkan dulu di situ informasi-informasi yang sifatnya zaman dulu atau bersifat historis. Maka Allah ungkapkan di situ. Apa tujuannya? Ya, tadi secara personal atau secara psikologis itu untuk memberikan dukungan kepada Nabi, memberikan bantuan antisipasi dan jawaban, ya, bagaimana manusia itu dulu pernah ada yang begini, maka ya pada saat peristiwa itu terjadi di sini Allah tuh memberikan gambaran. Jangan sampai hal yang seperti dulu terjadi pada zaman sekarang, misalnya seperti itu. Biar dijadikan pelajaran. Nah, dijadikan penguatan oleh Nabi itu adalah untuk mendukung dakwah. Ya, jadi hal ini, kisah ini sangat terkait dengan kondisi psikologis, kondisi historis, serta strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi, gitu ya. Saya ulangi lagi. Kisah ini sangat terkait dengan kondisi psikologis, kondisi sosiologis, dan juga strategi dakwah Nabi. Ya, kondisi psikologis seperti apa? Kan di awal-awal Allah memberikan wahyu, kemudian memerintahkannya untuk menyampaikan kepada umat manusia yang dalam konteks ini adalah bangsa Arab, itu kan langsung mendapat apa? Tantangan yang sangat luar biasa, bahkan sampai ancaman bunuh, gitu kan? Bagaimana Nabi Muhammad itu dianggap sebagai penghancur tradisi dan budaya mereka sebelumnya, gitu kan? Yang boleh dibilang dan memang harus diakui, budaya Arab pada saat itu sedang mengalami kejayaan, ya, terutama dalam bidang sastra, ya, dalam bidang apalagi puisi dan seterusnya, atau dalam bidang hal lainnya, ya, termasuk masalah ekonomi dan politik itu memang sedang luar biasa, gitu kan. Nah, tiba-tiba Nabi Muhammad datang, ya, membawa wahyu dengan membawa ajaran baru. Itu kan bagi mereka ancaman yang sangat luar biasa. Nah, kondisi Nabi yang seperti ini tentu masih secara psikologis masih lemah. Artinya belum mendapatkan kekuatan karena katakanlah beliau hanya baru sendiri berjuang, gitu ya. Jadi belum ada dukungan. Maka Allah menurunkan wahyu. Allah memberikan informasi-informasi tentang masa lalu di dalam Al-Quran itu adalah sebagai penguat dan pendukung Nabi secara psikologis dalam menyampaikan dakwah atau dalam mengaplikasikan strategi dakwah, atau kisah itu dijadikan sebagai salah satu bentuk strategi dakwah Nabi, gitu ya. Jadi bagaimana Nabi Nabi mengatakan bahwa perbuatan ini tidak boleh, perbuatan ini dilarang kalau tidak ada contohnya, tidak ada contoh akibat. Maka Nabi memberikan kisah, ya, menyampaikan kisah. Agar apa? Oh, ini masa lalu pernah terjadi seperti ini. Ya, maka
Kita jangan lagi terjatuh dan mengalami sejarah seperti umat masa lalu. Gitu ya. Jadi Nabi mengajarkan kisah ini sebagai salah satu contoh penguat data atau menjadi bukti data bahwa dulu pernah ada gitu ya kasus-kasus ya terkait dengan misalnya masalah kemusyrikan, masalah kekafiran gitu ya. Bagaimana umat-umat masa lalu dan bangsa yang masa lalu ya seperti seperti Yahudi dan seterusnya itu dihancurkan oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena tidak mengakui ya ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus bisa misalnya tentang kisah-kisah Korun, kisah-kisah siapa lagi? Fir'aun, kisah-kisah Namrud misalnya. Itu karena merasa bentuk kesombongan seorang manusia yang sebetulnya adalah ciptaan Allah. Maka diungkapkan oleh Nabi dari Al-Quran tersebut kisah-kisah masa lalu. Ini bukti orang sombong. Ya. Raja Namrud yang ingin Namrud itu yang mana ya? Yang membakar Nabi Ibrahim ya. Nah, akhirnya apa? Hanya terbunuh oleh apa? Oleh nyamuk yang masuk lewat hidungnya. Jadi makhluk sekecil itu mampu mengalahkan raja yang katanya luar biasa. Itu kan kisah. Kisah mengandung bukti pelajaran yang menjadi bukti bahwa manusia yang sebegitu besarnya, punya posisi tinggi, punya jabatan tinggi, itu nggak ada arti apa-apa pada saat Allah menginginkan sesuatu terjadi padanya, kan gitu. Itu jadi pelajaran. Makanya itulah kisah-kisah bukan sekedar informatif dan bersifat hanya berita saja, tetapi dia merupakan penguat dan bukti dakwah ya dalam upaya melaksanakan strateginya Nabi gitu ya dalam menyampaikan isi Al-Qur'an gitu ya atau pesan-pesan Al-Qur'an. Nah, itu terkait dengan qasam ya. Tadi mengapa kok kebanyakan kisah bukan qasam. Kisah itu di Makkah atau ayat-ayat Makkiyah itu lebih banyak ke masalah-masalah kisah gitu misalnya. Itu tadi ya karena di tahap-tahap awal Nabi secara sosiologis masih belum kuat untuk berdiri ya menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Kenapa? Karena belum banyak pendukungnya. Nabi baru hanya sendiri bersama ya beberapa anggota keluarga gitu ya. Nah, itu masih belum kuat ya, maka diturunkan di situ ketika Nabi menyampaikan dakwahnya terkait dengan kisah-kisah masa lalu yang mengkisahkan banyak orang yang kufur, banyak orang yang kafir dan kufur gitu ya, tidak bersyukur gitu ya, tidak bertauhid dan seterusnya. Nah, kemudian terkait dengan Amsal misalnya, mengapa di Madinah sudah lebih banyak turun atau ayat perumpamaan lebih banyak di Madinah gitu ya. Tadi sebetulnya jawaban teman kalian sudah betul ya. Ya. Karena memang pada tadi terkait dengan kondisi psikologis dan kondisi sosiologis masyarakat Madinah itu berbeda dengan masyarakat Mekah. Jadi tadi bahasanya bagus banget tuh. Di Makkah itu periode membangun, ya, membangun mental spiritual, fondasi-fondasi keimanan, ketauhidan, ya. Terus pada masa Madinah itu Nabi sudah mulai melakukan pendewasaan pemahaman, pendewasaan keyakinan, pendewasaan nalar pemikiran gitu ya, dan pengembangan terhadap ajaran-ajaran Islam yang mengandung prinsip-prinsip yang sangat mulia, misalnya prinsip keadilan, prinsip persamaan, ya, prinsip yang membuktikan bahwa di masyarakat Madinah itu tidak lagi dakwah fokus pada masalah ketauhidan saja, tapi sudah mulai masuk ke masalah sosial, ekonomi, kemasyarakatan gitu ya, politik bahkan gitu ya.
Itulah mengapa berbeda antara Makkiyah dan Madani. Loh, kaitannya dengan amsal. Nah, pada saat karena tadi di Madinah itu masa membangun dan pendosaan, ya, nalar secara apa namanya, pemikiran dan keyakinan itu tentu lebih banyak menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Artinya sudah menggunakan bahasa yang lebih baik. Perumpamaan itu isinya apa sebetulnya? Sindiran kan. Jadi Allah itu tidak mengatakan atau mencela manusia itu dengan bahasa yang buruk. Kamu tuh tolol, bodoh, goblok, nggak ada. Ya Allah tuh menggunakan apa? Afala taqilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kamu berpikir gitu ya? Kenapa kamu nggak berpikir gitu ya? Padahal kalau kita mau bahasa kasarnya kita nih ya, bahasa keselnya kita, bodoh banget sih lu, nggak dipakai otaknya gitu kan? Tapi Allah tidak begitu, ya. Kenapa coba? Karena audiensnya itu sudah pinter, ya. Masyarakat di Madinah itu sudah mulai kuat Islamnya, ya, sudah mulai betul-betul memahami keyakinannya, mengimplementasikannya, sudah paham Allah itu seperti apa, gitu ya. Allah itu gambaran-gambaran tentang Islam itu seperti apa, gitu kan. Kayak kita saja misalnya, kalau kita lihat nih, obrolan orang pasar dengan orang yang berpendidikan itu pasti berbeda. Padahal misalnya kondisi marahnya sama. Jadi marahnya orang pintar itu tentu dengan bahasa dan kalimat yang bagus. Semakin dia tinggi, semakin dia pintar, dia akan semakin bagus kalimatnya. Jadi nggak ada tersirat atau tersurat kata kalimat yang kasar, nggak ada. Ya, pasti menggunakan bahasa yang bagus. Beda dengan misalnya di pasar atau di mana lagi, tempat-tempat kalangan-kalangan preman gitu ya. Itu udah pasti itu keluar tuh. Semuanya kalimat-kalimat buruk ya. TBG itu keluar. Ya. Apa tuh TBG? Tolol, bodoh, goblok. Keluar semuanya gitu ya. Nah, itulah mengapa tadi muncul atau banyak ayat-ayat amsal di Madinah gitu ya. Seperti itu. Lalu berikutnya terkait dengan apa lagi tadi? Oke, terkait dengan tujuan atau peran amsal ya. Peran amsal itu sebetulnya tadi juga sudah dijelaskan dan itu betul ya. Yang pertama bahwa amsal itu tadi merupakan bentuk metode pengajaran Allah kepada manusia. Ya, untuk apa sih digunakan amsal? Untuk mempermudah pemahaman manusia dalam memahami perintah atau pesan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Gitu ya. Karena di dalam Al-Quran Allah banyak mengungkapkan kalimat-kalimat yang sifatnya global. Maka untuk membuktikan dan mempermudah pemahamannya, Allah membuat perumpamaan. Misalnya tadi dikasih contoh apa ya tadi? Nah, contohnya apa ya? Oh ya, misalnya yang contohnya adalah yang kaminah misalnya ya. Nah, ada ayat lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nah, kalau kita artikan secara harfiah ya atau secara letterless, ini kan menggambarkan atau kita artikan saja. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya duduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Ya. Nah, seandainya kami turunkan Al-Quran di sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Nah, ini menggambarkan apa nih? Ini kiasan ini.
Menggambarkan apa ini? Kebesaran. Ke apa? Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung. Iya, ya bisa seperti itu. Pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah. Ini kan secara ini kita balik. Gunung aja pecah. Yang sebegitu besarnya, sebegitu kokohnya, sebegitu kuatnya, sebegitu kerasnya, pecah. Ya, pada saat Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Apalagi kita sebagai seorang manusia yang lemah. Yang unsurnya hanya terbentuk dari darah, air, apalagi tulang, daging. Lemah banget kan sebetulnya, rapuh gitu loh. Masa sih enggak tunduk? Gunung aja sebegitu keras, sebegitu kokohnya tunduk. Lalu kenapa kita enggak gitu? Artinya apa? Al-Quran itu punya kekuatan. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah. Gitu ya. Lalu kenapa Al-Quran punya kekuatan? Karena di dalamnya ada pesan-pesan. Pesan-pesan apa ya? Pesan-pesan yang berisi pedoman peraturan yang harus dan bisa dilaksanakan oleh manusia gitu ya. Nah, maka sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah, maka ikutilah Al-Quran gitu intinya sebetulnya. Kiasannya biar kamu paham gitu ya. Gunung aja yang nggak punya otak gitu kan, gunung aja yang mati, gunung aja yang batu keras kok bisa tunduk hancur gitu. Masa sih kita yang punya diberi akal gitu kok nggak mau pakai, nggak mau mempelajari Al-Quran gitu ya. Itu perumpamaan seperti itu. Nah ini nggak pakai kata masal di sini ya. Nah maka ini sebut apa tadi? Amsal apa? Kaminah atau kiasiyah gitu ya. Jadi lau anzalna dia ciri khas kalau di sini masih ada kebetulan masih ada launya ya. Masih ada lau itu andai. Jika gitu. Jadi masih kelihatan perumpamaannya. Yang alam taro kaifa apa ya? Yang ya, nah, kali ini juga masih ada juga ya, ada kata masalnya ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatun thayyibah. Ya. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Kan kita bingung kalimat thayyibah itu apa? Iya kan? Yang kalimat thayyibah itu yang kayak gimana? Maksudnya apa sih ini kalimat thayyibah? Kalau kita artikan kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Kalimat yang baik yang bagaimana gitu kan? Maka Allah jelaskan di sini perumpamaan. Di sini ada huruf kaf ya. Kalau ini dia masuk ke dalam syibh ya, musyabbah. Nah, kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha bis sama. Artinya apa nih? Apa kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik. Baik ini dalam arti mungkin sempurna, kuat, kokoh gitu ya, agung gitu ya. Yang apa? Asluha akarnya sabit, akarnya menancap kokoh di tanah ke bawah. Terus cabangnya atau batangnya menancap ke langit. Itu menandakan apa? Kalimat thayyibah itu. Tangannya mencakar kuat, ininya mencapai ke atas. Kan luar biasa itu kan, sesuatu gambaran yang luar biasa. Kalimat thayyibah itu bisa memperkuat keyakinan dan keimanan kita, tetapi dia mampu menjangkau sesuatu yang di luar kemampuan kita gitu loh. Paham ya? Jadi di sini Allah hendak memberikan penjelasan tentang kalimat thayyibah. Ya, kalau ibarat kekuatan misalnya, manusia itu secara grassroots di kalangan rakyat jelalatan itu punya kekuatan yang luar biasa. Sampai di atas juga dia tetap diakui sebagai orang yang hebat gitu. Ya. Ada nggak orang kayak gitu? Mungkin ada tapi 1001 atau ya sedikit lah gitu ya.
Dia punya kekuatan di kalangan bawah itu luar biasa, ya. Terus di kalangan atas juga dia bisa bergabung, bergaul dan diakui gitu. Nah, kalimat thayyibah seperti itu. Ya, kalimat thayyibah itu dia mengakar ke bawah, memperkokoh pendirian, memperkokoh kekuatan, kedudukan. Tetapi ternyata dia mampu menjulang sampai ke menembus langit. Itu. Makanya kalimat thayyibah itu apa? Kalimat thayyibah itu apa? Dalam konteks zikir apa? Kalimatnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Dalam konteks zikir ya, tapi kalau dalam konteks umum bisa berarti lebih luas lagi. Ya, kalimat thayyibah itu bisa berarti ilmu ya dan seterusnya. Tapi kalau dalam konteks zikir kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang apa tuh? Yang sama dengan tawaf apa umroh ya? Lupa tuh ada hadisnya. Subhanallah. Yang kalau mau tidur itu, nah itu kita seperti tawaf gitu ya. Dibaca sebelum tidur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu senilai dengan tawaf kalau nggak salah ya. Senilai dengan tawaf. Gitu ya. Nah, itu artinya apa? Saking bernilainya kalimat thayyibah tadi. Nah, ini kan menjadi pelajaran buat kita. Allah tuh ingin memberikan pelajaran buat kita ya. Yuk landasi atau dasari hidup kita ini senantiasa dengan zikir dan kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah gitu ya. Jadi setiap gerak kalau bisa jangan lepas dari kalimat thayyibah. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh dari perumpamaan kaminah gitu ya. Akarnya kuat di bawah menghujam ke bumi, tetapi cabangnya, batangnya ya, pohon utamanya itu menjulang ke langit. Itu luar biasa itu perumpamaannya. Kayak kita manusia punya posisi dan kedudukan yang kuat gitu ya secara politis, di bawah dia diterima oleh masyarakat luas, punya kekuatan, di atas kekuatan itu ternyata mampu sampai menggapai posisi tertinggi secara politis. Dia bisa diterima di kalangan atas, kalangan pejabat, kalangan politik, kalangan dewan dan seterusnya. Ya, itu gambarannya. Iya, satu gitu ya. Ada misalnya dipilih oleh rakyat DPR ya, ada benar dipilih, tapi dipilihnya tidak murni. Ya, dipilihnya itu karena ada iming-imingnya ya, gitu ya, seperti itu. Lalu apalagi tadi? Terkait apa lagi? Oh ya, masih Amsal juga. Amsal ini juga menanamkan tadi memberikan pelajaran terkait dengan penanaman kesan dan emosi. Artinya Allah itu ingin memberikan pelajaran itu agar bisa menumbuhkan rasa emosionalnya dan spiritualnya. Jadi tidak dikatakan bahwa atau tidak diperintahkan bahwa misalnya sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari misalnya dari tanah misalnya. Tidak hanya sekedar perintah begitu saja, tapi Allah ingin menumbuhkan emosi spiritual. Ya, di mana ketika kita ibadah dilandasi dengan emosi ini bukan amarah ya maksudnya ya. Ada rasa di situ. Ada rasa di situ. Ya, ada rasa cinta, ada rasa setia, ada rasa tunduk, ada rasa takut gitu loh. Maka ibadah itu akan menjadi lebih khusyuk dibanding kita ibadah nggak ada hadir apa-apa di sini. Ya, cuma nungging doang. Ya, ruku, sujud, tapi nggak ada hadir di sini rasa. Ya, emosinya nggak ada. Maka ya seperti kita kayak senam biasa aja. Kalau udah capek ya udah gitu kan, keluar keringat udah selesai. Tapi kalau ibadah yang dilandasi dengan perasaan tunduk pada Allah, perasaan rindu, perasaan cinta gitu ya kan, tentu berbeda nilai ibadahnya. Itu ya yang ingin disampaikan oleh Allah setiap ayat yang disampaikan, apa yang diberikan gitu ya. Jadi perintah bukan sekedar perintah salatlah kamu, puasalah kamu, tidak.
tetapi Allah ingin memberikan dan menumbuhkan kesan, menumbuhkan emosi serta spiritual di dalam ibadah tersebut atau dalam cerita tersebut gitu ya. Itu amsal. Kemudian berikutnya juga bisa memberikan peringatan atau motivasi. Ya, tadi setelah kita mengetahui kalimat thayyibah memiliki kekuatan yang dahsyat, tentu kita termotivasi kan, ingin senantiasa mengamal kalimat thayyibah itu dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu berharap ya itu terimplementasi dari kita. Ya. Atau misalnya alladzina yunfiquna fi amwalihim fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya gitu kan? Orang yang berjuang atau menginfakkan hartanya di jalan Allah itu kan seperti apa? Menanam sebutir benih. Satu butir benih tumbuh 7, terdiri dari 700 100 butir. Berarti kan dari 700. Nah, setelah pada kan satu butir aja bisa segitu gitu kan. Bagaimana kalau kita nanti dengan 1 liter beras atau 1 karung beras atau 1 kintal atau 1 ton beras gitu kan. Tentu pasti lebih banyak pahalanya. Itu kan jadi motivasi. Makanya Allah memberikan perumpamaan seperti itu. Gitu ya. Lanjutnya menegaskan kebenaran, tadi juga sudah menegaskan kebenaran dan menolak kebatilan. Gitu ya. Jadi Allah tuh memberikan penolakannya, menegaskan kebenaran, menolak kebatilan itu dengan cara yang halus. Gitu ya. Tadi saya udah ya, gimana kita pada saat misalnya dengan audiensnya orang-orang yang katakanlah tidak berpendidikan, tentu berbeda dengan orang pendidikan. Cara penolakannya pun beda. Ya. Kalau dengan orang pendidikan, penolakannya sangat halus kalimatnya, bahasanya. Tapi kalau dengan sini menggunakan kalimat yang halus, ini nggak paham nanti. Tetap aja dikerjain gitu kan. Ya. Kalau dengan orang pintar misalnya menggunakan, coba kamu perhatikan, lihat maknanya, apa keuntungannya, gitu kan? Apa maksud dan tujuannya? Kalau ke sini nggak bisa, yang orang-orang awam itu, iya kan, langsung to the point aja. Jangan pernah melakukan ini, karena kalau melakukan ini Anda akan gini, dah gitu kan. Tapi kalau di sini kita nggak bisa seperti itu, karena kalau kita ungkapan kamu nggak begini, nanti kalau gini, dia yang pinter pasti akan melawan, gitu kan? Saya juga paham, saya juga ngerti, gitu kan? Maka dengan bahasa yang halus, ya, tidak memerintah, tidak menggurui, tetapi ternyata membuka pikiran, gitu ya. Oh iya ya. Kita katakan, coba Anda perhatikan, ya, apa maksud dari ayat ini, gitu kan? Nanti dia akan berpikir, iya. Jadi beda caranya, gitu ya. Nah itu cara pengajaran Allah dengan amsal, qasas dan seterusnya. Apalagi nih yang belum? Apalagi tadi? Ayo teman-teman, tadi yang belum atau masih kurang jawabannya? Ini terkait amsal, qasas dengan atau kisah dengan apa qasam ya? Iya, amsoroh. Iya ada kayak gini, misalnya gini. Meskipun tidak ada kata syarat misalnya jika, maka, enggak gitu, enggak juga. Tetapi ada bisa juga dalam bentuk pertanyaan. Ya, alam taro misalnya. Tidakkah kau melihat? Pokoknya yang memancing pikiran, gitu ya.
Seperti Allah memberikan perumpamaan seekor apa ya? Lebah yang membuat rumah, ya. Itu sebetulnya memberikan gambaran tentang orang-orang yang apa sebetulnya orang-orang sombong yang sebetulnya dia rapuh gitu ya. Jadi Allah hendak menyindir orang-orang yang sombong yang hakikatnya sebetulnya dia rapuh, nggak berdaya gitu. Itu seperti laba-laba yang membangun rumahnya. Dia bilang rumah saya udah hebat nih. Apalagi kalau laba-laba yang besar sampai mampu mencengkram ya binatang lain, entah itu kupu-kupu, entah capung, entah apa, bisa lalat, itu bisa dia dengan jaringnya ya. Tetapi hakikatnya tinggal kita colek gini aja doang kan, gampang kan? Iya kan? Iya. Tinggal kita colek gini, ting, langsung hancur gitu kan, putus ya kan? Itu berarti rapuh banget sebetulnya. Cuma dia tidak sadar. Si laba-laba itu nggak sadar kalau sebetulnya itu dia rapuh gitu. Nah itu adalah sindiran bagi kita yang sombong, yang angkuh, yang takabur, nih hebat nih gua nih gitu kan. Padahal dia sebetulnya rapuh itu. Kenapa? Kalau secara tadi sombongannya, ya lu sombong buat apa coba? Sombong kenapa? Karena butuh pengakuan ya kan? Pengakuan, kalau butuh pengakuan berarti dia apa? Lemah ya kan? Orang yang butuh itu pasti lemah gitu kan? Pasti lemah berarti dia. Dia butuh pengakuan. Nih saya hebat nih, gue ada politisi paling hebat nih. Luar biasa nih, udah 30 tahun jadi anggota DPR misalnya. Terus naik terus ya. Kan jadi dia sombong tuh, takabur, ujub, membanggakan diri. Apalagi bahasa tuh. Selain itu ya. Nah itu akhirnya apa? Dengan begitu dia kan mengharapkan pujian, mengharapkan apa lagi? Perhatian, popularitas. Lemah kalau kayak gitu dong. Hakikatnya ya kan? Nanti pada saat dijawil orang, dicolek orang, ambruk sekalian deh. Gitu ya. Nah itu gambaran apa? Allah memberi pelajaran kepada kita terkait sindiran terhadap orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang merasa kuat, pintar dan seterusnya, padahal dia adalah rapuh gitu ya. Nah, sama halnya misalnya orang yang dalam konteks iman misalnya, orang yang bangga dengan lihat agama kami begini, ini keyakinan kami gini. Padahal akidahnya itu adalah akidah yang rapuh, yang enggak kuat, enggak kokoh gitu kan. Berbeda dengan yang betul-betul bersumber dari Allah gitu ya. Kayak misalnya nih, agama lain di dalam konteks internal ya, dalam konteks agama lain itu kenapa masih mereka mendakwahkan, kan sudah jelas mereka bukan agama dakwah. Ya. Kayak Nasrani saja sudah jelas tuh perintahnya, dia hanya diberikan kepada bangsa Israel yang 12 orang itu. Ya kan, tidak untuk umum dunia enggak. Tapi disebarkan. Terus kenapa mereka masih eksis? Karena tadi mereka itu menutupi kebohongan dan mempertahankan kesombongan. Jadi mereka masih itu. Coba kalau mereka jujur, udah habis dari dulu, ya kan? Itu kan para pendeta-pendetanya, pastor-pastornya, kadin-kadinnya, itu nih bohong semua itu gitu kan. Apa ya? Menutupi kedustaan. Gitu ya, menutupi kedustaan. Iya habis gitu kan. Tapi Allah kan membuka jalan buat orang-orang bisa memahami sesuatu dengan baik gitu ya. Gambarannya diberikan, perumpamaan contohnya diberikan gitu kan. Bagaimana orang tuh mendapatkan hidayah. Ada aja jalannya kan. Ya, dengan cara yang penuh perjuangan atau dengan cara ringan saja. Ya. Datang orang bule ke Indonesia, melihat wajahnya cantik, ramah orangnya, tiba-tiba dia pengen masuk Islam gitu kan. Itu kenapa? Karena tadi
ajaran Islam sudah ditampilkan sebagai ajaran yang betul-betul luhur, yang betul-betul baik, gitu kan. Gambaran Islam itu adalah bangsa yang kumuh, bangsa yang barbar, gitu ya bahasanya. Tapi ternyata pas datang ke Indonesia, loh kok, gitu ya kan, beda, sangat ramah, ya. Itu akhirnya membuat orang mudah untuk menerima Islam dengan baik, gitu ya. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat atau hikmah-hikmah yang bisa kita pahami dari materi tentang qasam, tentang kisah, tentang apalagi amsal, gitu ya. Yang tentunya lagi selain ini merupakan khasanah ilmu, disiplin ilmu, ini juga merupakan bagian dari mukjizat atau ijazul Quran, ya. Jadi dia bukan hanya sebagai khasanah keilmuan Al-Quran atau Islam, tetapi dia juga bagian dari mukjizat. Kalau sudah dibilang mukjizat berarti kan sesuatu yang luar biasa yang mampu melemahkan pandangan, melemahkan dugaan, ya, stigma buruk dan seterusnya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau komentar, silakan. Oke, ada bertanya? Kalau tidak Izin ada, Bapak bertanya. buka siakatnya nggak ini ya, sinyalnya kurang bagus. Izin Bapak. Silakan. Iya Pak, pertanyaannya kenapa Al-Quran menggunakan metode yang mengulang-ulang sejumlah kisah, bahkan diksi tertentu di berbagai ayat, Pak? Terima kasih, Bapak. Ya, makasih. Matikan tadi. Ya, pengulangan kisah itu tentu ada maksud dan tujuannya. Yang pertama bahwa tadi sebagaimana kita pahami bahwa kisah tentang kehidupan umat manusia itu pasti berulang ya dari dulu. Coba yang kita alami sekarang ini apa? Ya, misalnya kecurangan, ya, ketidakadilan, sampai kepada kejahatan maksiat seperti perzinahan dan seterusnya, pelacuran, jual beli anak dan seterusnya. Itu adalah pengulangan kehidupan masa lalu, gitu ya. Nah, karena itu peristiwa itu berulang, maka ya kembali ya Allah juga memberikan informasi-informasi atau ayat-ayat lah, bukan informasi, ayat-ayat yang berisi tentang informasi yang berulang terkait dengan kisah-kisah, gitu ya. Iya, berfungsi sebagai penekanan atau penegasan atau tambahan informasi mungkin yang konteksnya mungkin ada perbedaan, gitu ya, konteksnya berbeda, gitu. Banyak kisah-kisah yang kalau kita rasakan sekarang sangat mirip dengan kondisi-kondisi yang kita alami, gitu ya. Nah, kita tahu Al-Quran itu turunkan bukan sekedar kehendak Allah semata, tetapi Al-Quran itu disesuaikan dengan kondisi dan peristiwa yang terjadi pada masyarakat di saat itu. Kenapa disesuaikan? Karena hakikatnya ayat yang turun itu merupakan solusi yang diberikan kepada Nabi untuk menjawab permasalahan di masyarakat itu, gitu. Ya, maka diberikan diulang lagi gitu ya.
Nah itu misalnya terkait dengan akidah, terkait dengan apalagi masalah hukum, ya itu diulang-ulang. Berapa banyak ayat-ayat terkait dengan perintah untuk beribadah? Ada yang menggunakan kata ya ayuhan nas, ada menggunakan ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Ada yang menggunakan kata ya ayuhan nabi gitu ya. Banyak lagi gitu ya. Itu sebetulnya adalah bagian dari tadi penegasan, kemudian itu juga merupakan tambahan informasi, terus juga merupakan solusi ya, jawaban Allah yang diberikan kepada Nabi untuk disampaikan kepada masyarakat gitu ya, atas pertanyaan masyarakat atau peristiwa yang terjadi di masyarakat gitu ya. Itu maka terjadi pengulangan-pengulangan. Nah, hikmahnya buat kita, tentu kita akan bisa melihat dan menganalisis bagaimana konteks satu peristiwa dengan peristiwa lain. Ya. Kayak misalnya secara apa ya? Secara umum kondisi sekarang dengan misalnya banyak yang masyarakat sekarang apa ya? Bukan menganut apa bahasanya ya? Terjerumus dalam perilaku LGBT misalnya, ya. Terjerumus dalam perilaku LGBT itu bukanlah sesuatu yang baru di zaman sekarang, tetapi dia sudah ada di zaman Nabi Lut alaihissalam. Hanya saja bedanya, kalau dulu langsung mendapatkan apa? Iya, sanksi dan balasan dari Allah dengan begitu bentuknya. Entah katanya hujan batu, gempa bumi dan seterusnya, kita tidak tahu ya, karena kita nggak mengalami. Nah kalau sekarang, karena proses kehidupan masih berjalan, dan ini adalah dikatakan sebagai sebuah akhir zaman, mau tidak mau ini adalah bagian kumpulan dari apa ya, rekap dari peristiwa-peristiwa masa lalu ngumpul di zaman ini. Belum ada yang bisa memberikan solusi secara pasti. Kalau dulu kan ada Nabi gitu ya. Nabi tinggal berdoa aja, ya Allah, hambaku ini sudah membangkang, tidak mau tunduk dan patuh pada perintahmu, tidak mau mengikuti ajakan-ajakanku, tinggal minta gitu kan, ya Allah berikanlah azab padanya, gitu dong, ya kan? Kalau kita nggak bisa, nggak ada yang punya kekuatan seperti itu, kedudukan seperti itu. Jadi mau tidak mau kondisi ini terus. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Jadi sifatnya individual, ya, atau kolektif. Kita berdoa bersama-sama, ya. Semoga bangsa ini dilindungi. Semoga orang-orang yang terlibat dalam perilaku itu diberikan kesadaran. Semoga nafsu dan hasratnya diubah kembali menjadi normal. Gitu ya. Intinya begitu. Beda kita dengan dulu. Jadi nggak ada orang yang bisa langsung memberikan solusi blek kayak simsalabim begitu, nggak ada. Nah sekarang jadi kita secara individualis ya, masing-masing lah ya. Terus sama secara kolektif kita sebagai seorang muslim, yuk kita berdoa bersama-sama agar ya kondisi bangsa kita atau umat manusia secara umum senantiasa dalam kondisi yang sesuai dengan petunjuk Allah gitu ya. Ya, itu harapan kita nih ya, mudah-mudahan. Saya kira itu ya. Gimana, sudah cukup? Kalau sudah cukup, karena harus istirahat dan makan siang ya. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan Subhanallah. langsung saja moderator saya tutup ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kehilapan kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama 36 tadi agak. Ya, itu 2, 3, 4, 5. Semua ada berapa sih? 44. Ada 40 berarti hadir tadi. 41. Ya. Baik, saya pamit ya.
Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.